masih dalami penyebab kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Polda Bali limpahkan berkas dan tersangka Joring, drummer band Superman is Dead ke Kejaksaan Tinggi Bali. Setelah dikabarkan akan hengkang dari Barcelona, kemana Messi akan berlabuh? Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lainnya. Pemerintah luncurkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp600.000 untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Stefani Patricia. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, toko penjual plastik di Tangerang, Banten terbakar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Asap membumbung tinggi dari toko penjual plastik yang terbakar di kawasan Citra Raya, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api membesar dan meludeskan bangunan berlantai 2 ini. Akibatnya, sejumlah pegawai toko dan warga yang berada di lokasi menjauh dari lokasi kebakaran. Diduga, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Plastik bang, dari kualitas seperti ini bang, yang terbakar seperti itu bang. Dan kami pun sampai saat ini masih pendinginan, belum kami nyatakan, masih kolonial, belum kami nyatakan overhaul yang saya anggap tidak akan ada perawatan kemanapun. Seperti itu bang. Bang, penyebabnya apa sih bang? Itu penyebab tadi kami tanya pemilik, larinya ke kontrakan listrik bang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan. Api pun berhasil padam setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 4 orang tewas akibat ledakan tabung gas di bengkel las di Binjai, Sumatera Utara. Ledakan ini diduga karena kelalaian pekerja. Empat orang tewas dan 5 lainnya terluka akibat ledakan tabung gas di sebuah bengkel las, Jalan Binjai Setabat, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Binjai, Sumatera Utara. 4 korban tewas merupakan seorang karyawan bengkel las dan 3 orang pengendara kendaraan bermotor yang tengah melintas. Ledakan dahsyat banget itu, sampai radius 2 km masih terasa. Korban yang bekerja di dalam, di bengkel, termasuk kasir, perempuan. Terus yang mobil yang lagi melintas, mobil Pajero itu langsung meninggal di tempat juga. Itu mobilnya jalan terus sampai di Es Kelapa Muda sana, meninggal di tempat juga sampai luka parah. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, ledakan tabung gas las juga membuat bengkel dan beberapa rumah warga di sekitarnya rusak. Polisi pun memastikan ledakan bukan berasal dari bahan peledak atau bom. Dari penyelidikan, ledakan berasal dari 5 tabung gas berukuran 12 kg yang digunakan untuk mengelas besi. Namun salah satu pekerja diduga kurang waspada hingga akhirnya memicu ledakan dari tabung tersebut. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pedagang tradisional Family Mart Bekasi, Jawa Barat berteriak histeris menolak pengosongan pasar. Ya, para pedagang menilai lokasi penampungan yang tidak layak dan sepi pembeli. Para pedagang ini tidak mau pindah ke tempat baru karena tidak layak dan sepi. Para pedagang penangis histeris memohon agar tidak dipaksa pindah dan diberi waktu untuk bisa mencari nafkah. Pemerintah Kota Bekasi akan merevitalisasi pasar Family Mart. Para pedagang merasa pemindahan ke lokasi baru di tengah pandemi COVID-19 sangat menyulitkan mereka. Selain lokasi kios pasar yang baru belum layak karena berdesakan, harga sewa juga terlalu mahal. Relokasi kami anggap tidak layak, mengingat pandemi COVID. Namun yang terjadi sekarang ini adalah
tempat penampungan berdesak-desakan sehingga memicu untuk penularan COVID. Pemindahan dilakukan karena pasar akan dibangun baru, namun proses pembangunan pasar disinyalir kurang berpihak kepada masyarakat. Nilai sewa mahal dan kondisi daya jual pedagang saat ini anjlok di tengah pandemi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demonstrasi tolak tambang unsur tanah jarang di depan kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Massa menolak tambang karena dianggap merusak lingkungan. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa yang diikuti masyarakat dan mahasiswa di depan kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat. Massa menolak rencana kegiatan pertambangan unsur tanah jarang di Kecamatan Arale, Mambi, dan Buntu, Malangka. Bentrokan terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Bupati untuk berdialog dengan pemerintah daerah namun tidak diizinkan membawa bendera organisasi ke dalam ruangan. Aksi kericuhan mereda setelah pemerintah daerah dan polisi mengizinkan seluruh demonstran untuk berdialog. Pertambangan dinilai akan merusak lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian warga. Terlebih lagi tanah yang akan dijadikan lokasi tambang diklaim sebagai tanah adat yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal masyarakat setempat. Yang pertama yang paling penting bahwa di wilayah rencana tambang tersebut merupakan tanah adat. Tanah adat yang merupakan tanah leluhur yang harus kami sebagai generasi muda untuk menjaganya. Bahwa wilayah tambang itu berada dekat dengan pemukiman masyarakat. Setelah berdialog dengan warga, pemerintah daerah Mamasa akan mengkaji ulang rencana pertambangan dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Supaya ini pihak tambang juga mengintrospeksi diri supaya melakukan perbaikan-perbaikan. Jika itu nantinya ini kantor baru akan merugikan rakyat, pihak pemerintah daerah juga dan DPRD tidak akan mentolerir itu. Unsur tanah jarang merupakan unsur yang berguna mulai dari kebutuhan industri keramik, pupuk, bahan bakar hingga nuklir. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja menyegel bangunan indekos yang diduga sebagai tempat prostitusi di Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ya, bangunan disegel karena banyaknya laporan dari masyarakat tempat tersebut kerap didatangi pasangan muda-mudi untuk menginap. Sebuah bangunan tempat usaha penginapan dan indekos yang terletak di Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan disegel Satuan Polisi Pamong Praja Kamis siang. Bangunan disegel karena pemilik bangunan terbukti menyalahgunakan izin usaha yang seharusnya untuk usaha dagang justru dijadikan tempat prostitusi berkedok indekos. Pasalnya banyak warga yang melihat pasangan muda-mudi datang ke lokasi ini untuk menginap. Pertama, bahwa IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan peruntukannya. IMB itu untuk usaha dagang, tetapi ternyata 2 ruko itu dibangun, kemudian sampai diisi hampir 30 kamar, digunakan untuk kos-kosan. Nah, kos-kosan yang berjalan itu mendapatkan respon tanggapan dari masyarakat juga bahwa ternyata ada indikasi bahwa tempat itu bukan hanya sebagai kos-kosan biasa, tetapi bahkan dipakai untuk sewa jam-jaman harian. Setelah menyegel bangunan, petugas langsung membawa pemilik bangunan tempat usaha ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aparat Polsek Pagar Alam Selatan, Sumatera Selatan gerebek rumah tempat penyimpanan ribuan botol minuman keras. Petugas amankan pemilik rumah dan memburu pengusaha pemilik miras. Ribu botol minuman keras disita petugas Polsek Pagar Alam Selatan saat penggerebekan sebuah rumah di Kampung Keban Agung Baru, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dibantu warga, petugas mengangkut ratusan kardus miras yang disimpan di dalam kamar. Miras ini merupakan barang titipan seorang pengusaha sembako di Kota Pagar Alam. Dilakukan pengecekan oleh pihak Polsek Pagar Alam Selatan, ditemukan ribuan botol miras. Barang ini masuk semalam setelah beberapa waktu yang lalu sudah sempat ditegur oleh warga, akan tetapi kembali mengulang
tadi malam. Pemilik rumah dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Pagar Alam Selatan. Sementara, petugas akan memanggil pengusaha sembako yang diduga sebagai pemilik miras untuk dimintai keterangan. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Keributan pasangan suami istri di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara menarik perhatian warga hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Ya, keributan diduga karena suami menolak membayar utang pada istrinya senilai puluhan juta rupiah. Keributan pasangan suami istri di dalam mobil yang berhenti di pinggir jalan menarik perhatian warga Medan, Sumatera Utara. Warga berkerumun meminta pasangan suami istri keluar mobil dan hentikan keributan. Setelah didesak warga, wanita tersebut turun dan menceritakan permasalahannya kepada warga. Suamiku tadi mau lari nggak sudah, sedangkan dia utang saya banyak di tangan dia, Pak. Tangan dia banyak, dia tadi mau lari, Pak. Pakai utang dia ini tangan dia, Pak. Ini semua tangan dia, Pak. Dia nggak bisa bayar utang saya, dia mau lari, Pak. Sedangkan dia janji mau bayar saya kan, tapi dia lari, Pak. Lari kan nampak anak saya kan. Larian itu? Suruh dia turun. Itu dia. Tapi dia lari. Kondisi mulai tenang, mendadak kembali heboh setelah putra pasutri ini keluar dari dalam mobil dan melarikan diri. Warga kemudian mengejar dan menangkap remaja 16 tahun tersebut dan sempat dianiaya warga yang curiga. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Medan macet total karena kerumunan warga yang berkumpul melihat kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.